أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, serta keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya kepadamu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang resiko kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Pokoknya kata Allah di sini, gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Makhluk itu kata Allah bukan orang yang jauh. Makhluk itu kata Allah orang yang dekat dengan kita, orang yang layak kita cintai, dan tidak dosa mencintai mereka kecuali kalau bukan karena Allah. Orang tua, bukankah kewajiban seorang anak mencintai orang tua? Tapi kalau bukan karena Allah atau melebihi cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada Allah, maka itu akan fatarabbasu, hati-hati kata Allah. Tunggu aja kata Allah. Ini tegas bahasanya, dan Allah meletakkan ayat ini di dalam surat At-Taubah. Dan salah satu di antara ciri khas dari surat At-Taubah isinya adalah tentang orang-orang munafik. Bisa jadi teman-teman, kalau kita mau jujur menilai diri kita mukmin apa enggak, coba lihat. Jangan-jangan cinta yang selama ini kita rasakan itulah yang menjadikan tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Kalau kita mau tahu saya ini mukmin apa munafik, salah satunya lihat aja dalam urusan cinta. Apakah kita mencintai seseorang atau sesuatu melebihi Allah dan Rasul? Atau sama pun gak boleh, apalagi melebihi. Kalau itu ternyata ada di dalam hati kita dan gak bisa dibuat-buat, dan kita gak mungkin membohongi diri kita sendiri, berarti kita termasuk orang yang diancam di dalam surat Baro'ah, surat Munafikun. Kalau surat Al-Munafikun itu pendek, ini ada surat Munafikun lebih panjang daripada Al-Munafikun, yaitu surat At-Taubah, isinya tentang orang munafik. Dan Allah bilang gak mungkin bahagia orang yang mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mencintai ayah dan ibu kita, harus karena Allah dan Rasul. Maksud karena Allah dan Rasul itu apa? Satu, karena emang perintah Allah dan Rasul. Kalau perintah Allah untuk tidak mencintainya, maka kita tidak mencintainya.
Emang Allah pernah menyuruh hambanya untuk membenci orang tua? Atau membenci keluarganya? Membenci pasangannya? Membenci anaknya? Pernah di dalam perang Badar. Perang Badar itu bisa dibilang perang saudara yang sebenarnya. Seorang ayah berperang dengan anaknya. Ayahnya di pasukan kaum musyrikin, anaknya di pasukan kaum muslimin. Pamannya di pasukan kaum musyrikin, ponakannya di kaum muslimin. Saudara kakaknya di kaum musyrikin, adiknya di kaum muslimin, dan itu banyak. Salah satu yang terkenal adalah Abdullah bin Suhail. Ayahnya di barisan orang-orang Abu Jahal, anaknya di barisan Rasulullah SAW. Sehingga banyak yang terjadi adalah seorang ayah membunuh anaknya atau anaknya membunuh ayahnya. Dalam kondisi seperti itu, Allah menyuruh membuang rasa cinta kepada keluarga, karena cinta kepada Allah lebih berharga daripada cinta kepada siapapun. Siapa mereka yang memusuhi kaum muslimin, yang menzolimi kaum muslimin, yang memfitnah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin? Tetapi jika mereka hanya berbeda agama, tidak memerangi kaum muslimin, maka Allah menyuruh kita berbakti kepada mereka walaupun mereka beda pemahaman dan ideologi dengan kita. Ini namanya cinta karena Allah. Jangan mentang-mentang orang tua kita sama muslim sih, cuma mungkin beda pemahaman agama. Yang satu agamanya setelah belajar di taklim, yang satu lagi dulu belajarnya, dan lebih banyak campuran budaya. Terus akhirnya kita jadi nggak mencintai lagi orang tua kita, banyak menghujat, banyak mendebat. Itu bukan karena Allah, walaupun alasannya agama, tapi itu bukan karena Allah. Allah tetap menyuruh kita untuk wala taqul lahuma uffin. Allah tetap menyuruh kita untuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak kita, walaupun mereka mungkin belum menjadi orang yang taat, karena itu beda lagi urusannya. Makanya cinta karena Allah itu pertama cinta karena perintah Allah. Siapa yang harus dicintai, siapa yang tidak perlu dicintai, siapa yang kalau kita mencintainya berpahala, siapa yang kalau kita mencintainya malah berdosa. Ini cinta karena Allah. Bagaimana kalau kita mencintai idola-idola yang sebetulnya ketika kita mencintainya justru membuat hati kita terganggu, khusyuk kita jadi berkurang. Mencintai seseorang yang kemudian kita tiru perilakunya yang tidak baik, berarti bukan karena Allah. Cewek-cewek misalnya ikut konser seorang penyanyi yang keren, terkenal, lagi ngetop, udah gitu seksi lagi, suaranya bagus, suaranya tuh berat banget, kalau lagi main gitar tuh keren banget. Pas kita nonton konsernya histeris. Jangankan itu, histeris terhadap mayit suami aja dilarang ya. Boleh histeris terhadap mayit suami? Suaminya meninggal terus dia histeris, teriak-teriak, namanya kan meratapi mayit. Itu nggak boleh, termasuk dosa besar. Apalagi histeris terhadap manggungnya orang yang bukan siapa-siapa bagi kita, itu lebih nggak boleh lagi. Nah ini cinta ini pasti bukan karena Allah. Dan kalau ini yang ada di dalam hati kita, pasti nggak akan pernah bahagia. Udah nggak berpahala, nggak ngebahagiain, nggak nambah amal soleh. Terus gimana terhadap yang kayak gitu-gitu mah? Biasa aja, nggak usah pakai perasaan, flat. Kalau mau menikmati hiburan pun nikmatin aja, tapi nggak usah baper, nggak usah sampai nangis habis-habisan di bandara gara-gara nungguin Justin Bieber datang. Pas datang ternyata dia ngambil jalur lain, dia nangis-nangis. Sudah seharian saya itikaf di bandara nggak ketemu. Yang laki-laki juga kayak gitu. Artinya itu udah baper, udah mulai pakai perasaan, dan perasaan itu pasti akan mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah pada Allah. Nggak akan bahagia kalau kayak gitu. Yang terjadi sekarang banyak kaum muslimin cintanya bukan lagi karena Allah. Dia tidak mencintai orang tuanya, padahal Allah menyuruh dia mencintai orang tuanya. Dia tidak lagi mencintai ulama, ngefans sama ulama, padahal Allah menyuruh dia mencintai ulama. Wa kunu ma'as-shadiqin, kata Allah, dan tetaplah kamu, jadilah kamu, bersamalah kamu dengan orang-orang yang salih. Dia tidak lagi menjadikan para sahabat sebagai idolanya. Ini bukan karena cinta karena Allah. Ini pasti cinta karena hawa nafsu atau talbisul iblis, godaan setan. Makanya coba kita revolusi cinta kita.
revolusi cinta. Dari cinta yang karena hawa nafsu, karena hiburan, karena keren menurut kita, menjadi cinta karena Allah. Tapi tetap bisa menikmati hiburan, kekerenan, segala macam yang sifatnya masih mubah, silakan dinikmati, tetapi jangan pakai perasaan, karena itu berbahaya. Sekedar hiburan aja, karena Allah juga nggak ngelarang kita berhibur. Dalam istilah hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, kan gitu ya. Maka sebagian besar hiburan itu adalah yang mubah. Mubah itu artinya nggak dilarang, nggak disuruh. Secara pahala nggak berpahala, nggak berdosa, biasa-biasa aja gitu. Nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Kayak kita misalnya lagi nyanyinya masih lagu-lagu yang biasa dan kita nyanyi sendiri, apalagi gitu ya. Nyanyi sendiri atau dengar musik sesuatu yang masih wajar, bukan musik-musik yang dilarang. Ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Atau jalan-jalan nambah pahala? Kalau jalan-jalannya murni karena pengen menikmati hari libur, pengen menikmati alam, pengen senang-senang dengan keluarga, teman, ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa, namanya mubah. Maka tidak masalah kita tetap menikmati hiburan, tetapi jangan libatkan perasaan cinta, karena hati itu adalah wadah yang kosong dan dia hanya bisa diisi dengan satu hal. Kalau sudah penuh dengan satu hal, nggak akan bisa diisi lagi dengan hal yang lain. Kalau sudah penuh dengan cinta yang bukan karena Allah, maka keluarlah cinta karena Allah. Biarkan dia kosong dulu, nanti diisi dengan cinta kepada